Pemberian pupuk yang terus-menerus, pupuk kimia, pemberian insektisida yang terus-menerus non-stop ya setiap kita tanam padi, tentu saja hal inilah yang menjadi faktor utama yang merusak kesuburan lahan pesawahan kita, sahabat Ebib. Untuk itu kita harus bisa mengembalikan kesuburan lahan. Bagaimana cara mengembalikan kesuburan lahan akibat kebanyakan bahan kimia yang kita masukkan ke sawah? Caranya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ebib semua, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Eko Budi YouTube Farm. Channelnya Inspirasi Petani, channelnya para petani pemula. Disinilah channel tempat kita berbagi informasi, berbagi pengalaman, sharing tentang pengetahuan, khususnya pengetahuan tentang pertanian padi ya sahabat Ebib semua ya. Baik sahabat Ebib, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan sebuah informasi bagaimana caranya mengembalikan kesuburan lahan pesawahan kita yang selama ini selalu kita berikan racun pada setiap kita menanam tanaman padi sahabat Ebib. Nah, dengan cara apa saya akan mengembalikan kesuburan lahannya? Silakan nanti sahabat Ebib simak ya apa yang akan saya berikan informasinya. Baik sahabat Ebib ya. Baik sahabat Ebib, namun sebelum kita mulai video ini, kita lanjutkan video ini. Tak lupa kepada sahabat Ebib yang baru berkunjung melihat channel Eko Budi YouTube Farm ini, ditekan tombol subscribe-nya, tekan pula atau aktifkan pula lonceng notifikasinya, di like dan share nanti videonya sahabat Ebib ya. Baik sahabat Ebib semua, banyak keluhan dari para petani, khususnya para petani di daerah saya sahabat Ebib. Mereka mengeluhkan ya kepada saya, katanya tanaman padinya ketika sudah dipindah tanamkan itu sulit untuk tumbuh atau lilirnya lama sahabat Ebib gitu ya. Sehingga mereka selalu kebingungan, kok bisa begini, kok bisa begitu gitu sahabat Ebib ya. Padahal menurut mereka pengelolaannya itu sudah sama gitu sahabat Ebib ya. Itu apalagi ini sawah yang seperti ini bersebelahan sekali dengan pesawahan saya, petakannya ya. Ketika melihat padi saya cepat tumbuh, ketika sudah pindah tanam cepat lilir, mereka bertanya-tanya kok bisa begitu, apa rahasianya katanya. Padahal sahabat Ebib, saya sering memberikan informasi kepada mereka, memberikan arahan kepada mereka sepengetahuan saya, sepengalaman saya, bahwa tanah atau lahan yang akan kita tanami padi tentu saja harus lahan yang sudah benar-benar siap untuk ditanami ya. Siap dalam artian ketika tanaman padi dipindah tanamkan, dia akan cepat lilir, cepat tumbuh ya. Rahasianya di mana sahabat Ebib ya? Sebenarnya sahabat Ebib, mungkin bukan hanya di daerah saya saja, kebanyakan para petani di awal-awal melakukan pengolahan lahan pesawahan, mereka itu seolah-olah dikejar-kejar waktu. Karena apa? Sebelum melakukan pengolahan lahan, biasanya para petani sudah menebar benih dulu sahabat Ebib. Menebar benih dulu di pesemaian, sehingga pengolahan lahannya itu terburu-buru. Karena apa? Alasannya benihnya sudah besar, sudah tua, kalau tidak segera ditanam nantinya ketuaan. Nah, ini kesalahan sebetulnya sahabat Ebib ya. Yang baik bagaimana sebenarnya Kang? Yang baik itu terlebih dahulu sahabat Ebib, kita olah dulu lahannya, pengolahan dasar dulu, pengolahan awal dulu ya. Jangan dulu menebarkan benih di pesemaian. Nanti kalau sudah lahannya diolah, pengolahan yang pertama sahabat Ebib dibajak ya,
biar apa, sisa-sisa jerami dan rumput-rumputnya bisa terendam ya, sehingga nanti sudah bisa difermentasi gitu ya sahabat Ebib ya. Baru kita membuat pesemaian sahabat Ebib ya. Nah, keadaan yang seperti ini, sawah dadakan karena benih sudah besar, pengolahan dilakukan secara cepat. 1 hari atau 2 hari setelah selesai pembajakan, sawah diratakan, langsung ditanami. Apa yang terjadi? Tentu saja sahabat Ebib ya, tanamannya akan sulit tumbuh karena pH di lahan kita itu rendah sahabat Ebib ya. Karena apa? Proses dekomposisasi jerami dan sisa-sisa gulma belum sempurna di lahan sahabat Ebib ya, gitu. Jadi kondisi si rumputnya, inang-inangnya, bekas jerami itu masih segar, wah hanya tertimbun saja di dalam lumpur sahabat Ebib. Nah, ditanami padi tentu saja bukannya sehat, ini akan membuat padi kita sulit untuk tumbuh. Gitu sahabat Ebib ya, yang dikenal dengan tanah yang masam ya, sehingga nanti ketika sudah ditanami padi terjadilah yang namanya asem-aseman ya, padi sulit tumbuh ya, bahkan diberi pupuk pun padinya bukan tambah tumbuh sahabat Ebib, tapi tambah ambles. Aneh. Banyak yang bertanya petani di sekitar saya sahabat Ebib, Kang, katanya kemarin 2 atau 3 hari yang lalu kami sudah taburkan pupuk supaya padi kami cepat lilir, cepat tumbuh, tapi kenyataannya padi kami kok malah ambles, Kang. Kenapa, Kang? Malah rusak begitu, kayak mau mati, malah kuning-kuning, busuk akarnya. Nah, itu karena lahan yang belum siap, lahan yang asam sahabat Ebib ya, dengan pH yang sangat rendah. Dikasih pupuk, apalagi pupuk awal kan pupuk nitrogen biasanya sahabat Ebib ya, atau urea gitu. Nah, ini dia penyakitnya sahabat Ebib ya, itu yang harus diketahui. Nah sahabat Ebib, berbeda kalau lahannya kita buat siap sahabat Ebib, seperti ini lah ya. Ini mudah tumbuh sahabat Ebib ya, gitu. Ini padi umur sekitar 8 hari sudah seperti ini sahabat Ebib, karena lahannya sudah siap ditanami, proses dekomposisi jeraminya sudah selesai sahabat Ebib semua ya. Baik sahabat Ebib semua ya, pemberian pupuk yang terus menerus, pupuk kimia, pemberian insektisida yang terus menerus non-stop ya setiap kita tanam padi, tentu saja hal inilah yang menjadi faktor utama yang merusak kesuburan lahan pesawahan kita sahabat Ebib. Untuk itu kita harus bisa mengembalikan kesuburan lahan. Bagaimana cara mengembalikan kesuburan lahan akibat kebanyakan bahan kimia yang kita masukkan ke sawah? Caranya adalah kita melakukan dekomposisi atau fermentasi lahan menggunakan suntikan bakteri pada lahan pesawahan kita. Ya, di sini saya akan menggunakan atau mengaplikasikan bakteri ya yang sudah disediakan dari pabrikan ya. Ini yang akan saya gunakan adalah merek produknya adalah M4 sahabat Ebib. EM4. E-nya itu artinya efektif dan M-nya mikroorganisme. Jadi artinya mikroorganisme itu kehidupan yang kecil sahabat Ebib ya. Itu. Ini adalah kandungan daripada M4 ini adalah bakteri sahabat Ebib, tentu saja bakteri yang baik, bakteri pengurai sahabat Ebib ya. Bakteri apa saja, Kang? Ada bakteri Lactobacillus ya, kemudian ada bakteri Saccharomyces sahabat Ebib, ditambah dengan bakteri-bakteri fungsional yang lain. Ada bakteri yang berfungsi sebagai penambat nitrogen ya sahabat Ebib ya, terus pelarut fosfat ya, penghasil rotamon dan sebagainya sahabat Ebib. Ya, dengan menggunakan M4 ini, M4 pertanian sahabat Ebib maksud saya ya, itu ini insya Allah lahan di pesawahan kita yang walaupun masih banyak sisa-sisa jerami dan gulma akan cepat difermentasi, akan cepat berdekomposisasi, akan cepat lapuk, sehingga lahan kita menjadi lahan yang kaya akan unsur hara organik sahabat Ebib ya. Ini adalah M4 sahabat Ebib. Apa kegunaan M4 ini sahabat Ebib? Kegunaan M4 itu banyak sahabat Ebib ya.
Yang pertama sebagai bakteri fermentasi. Tuh sahabat Ebib ya, bakteri fermentasi artinya mempercepat proses dekomposisi jerami dan gulma yang tersisa di lahan kita. Kemudian sebagai bahan organik tanah ya, dengan lapuknya sisa-sisa jerami dan gulma menjadi pupuk, menjadi hara yang baik yang dibutuhkan oleh tanaman gitu sahabat Ebib ya. Kemudian menyuburkan apa? Tanaman. Dengan banyaknya unsur hara, banyaknya bahan organik di dalam tanah lahan pesawahan kita, tentu saja efeknya tanaman kita akan subur sahabat Ebib ya. Gitu. Sehingga dengan mengaplikasikan M4 ini sahabat Ebib ya, insya Allah sahabat Ebib ya, tanah sawah kita, lahan sawah kita akan menjadi sehat kembali. Ini penting bagi kita sahabat Ebib ya, gitu. Nah ini banyak sekali ya sahabat Ebib ya. M4 untuk pertanian ini yang berwarna kuning ya kemasannya sahabat Ebib. Karena ada yang hijau, ada yang merah, ada yang untuk perikanan sahabat Ebib ya, dan sebagainya. Jadi untuk pertanian yang berwarna kuning. Dosisnya berapa Kang? Dosis M4 ini adalah yang ada di kemasan ini adalah 10 ml per liter. Artinya kalau tangki sprayer saya ini kan 18 liter, saya akan gunakan 180 ml. Nah karena ini sifatnya organik, bakteri, tidak ada ukuran yang baku sahabat Ebib. Sebenarnya kalau ini bahan organik, bakteri sahabat Ebib ya, bakteri pengurai lebih banyak tentu lebih baik sahabat Ebib. Jadi saya gunakan dalam tangki 18 liter ini, saya gunakan 200 ml sahabat Ebib ya, gitu. Nah ini yang rutin saya lakukan setiap akan melakukan penanaman padi. Nah ini proses seperti ini sahabat Ebib ya, seperti ini ya. Jadi tanahnya selagi macak-macak begini kita berikan, kita sempraikan ya si M4 nya sahabat Ebib ya, gitu. Nah ini akan baik. Ini sebetulnya si jerami dan sisa gulma ini ada di dalam lumpur, hanya tertanam saja, belum hancur. Nah dengan mengaplikasikan bakteri, memberikan bakteri ke dalamnya, insya Allah akan cepat hancur ya sisa-sisa jerami dan gulma menjadi pupuk organik, sehingga unsur hara yang terkandung dalam lahan pesawahan kita menjadi banyak dan menjadi bahan makanan untuk tanaman padi kita kelak sahabat Ebib ya. Penyepraiannya cepat saja sahabat Ebib, nggak usah dikencangkan gitu ya. Nah sahabat Ebib semua kita lanjut ya. Setelah melakukan penyepraian M4 ini, 1 hari setelah penyepraian atau 2 hari lah selamanya, barulah kita genangi lahan pesawahan kita agar proses fermentasi yang dilakukan oleh bakteri-bakteri yang kita berikan ke lahan kita ini bisa bekerja semaksimal mungkin sahabat Ebib ya. Kita genangi pesawahan kita ya, supaya apa? Supaya tadi itu ya sahabat Ebib, selain melunakkan lumpur ya, menghancurkan sisa-sisa jerami dan rumput ya, dibantu oleh bakteri-bakteri pengurai yang sudah kita aplikasikan ke lahan pesawahan kita sahabat Ebib ya. Ini langkahnya sahabat Ebib, sebetulnya tidak sulit sahabat Ebib ya. Kemasan untuk M4 yang 1 liter ini sahabat Ebib sebetulnya murah. Di daerah saya Rp30.000 ya. Mungkin daerah sahabat Ebib lebih murah gitu ya sahabat Ebib. Kang berapa lama katanya kita menggenangi sawah kita ya? Nah ini ya kuncinya. Kita genangi lahan pesawahan kita setelah dikasih M4 ini sambil menunggu benih kita siap dicabut untuk dipindah tanamkan sahabat Ebib ya. Nah sambil menunggu benih, nah saya seperti ini sahabat Ebib yang saya lakukan. Selesai diolah sawahnya, ketika perendaman lahan, penggenangan lahan, saya baru menyebar benihnya. Saya baru tebar benih nih sahabat Ebib ya, setelah lahannya selesai. Nah ini langkah sebenarnya langkah dasar yang banyak sekali petani tidak tahu. Nah ini harus tahu sahabat Ebib semua ya, biar apa tanaman kita nantinya ketika dipindah tanamkan cepat lilir, cepat tumbuh, tanahnya tidak asam, sehingga tidak terjadi asem-aseman pada tumbuhan padi kita sahabat Ebib ya. Baik sahabat Ebib, mungkin sahabat Ebib
hanya sekian ya informasi yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa membantu sahabat Ebib semua ya. Tapi tak lupa silakan ditekan tombol subscribe-nya bagi yang belum, bagi yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tekan pula tombol like-nya ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.